Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita jangan pernah khawatir atau jangan pernah risau akan masa depan kita. Tadi Pak Imron sudah menampung pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Said Qutub. Yang pertama tadi bagaimana adakah doa khusus untuk anak-anak masa depan kita, masa depan anak kita, kemudian adakah komunikasi khusus di zaman anak sekarang ini, pas sekali Ustadz Said Qutub di zaman milenial ini Ustadz, silakan Ustadz. Baik, doanya banyak. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi tambahan, Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an hafadha alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Mentoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, itu Bapak diantaranya. Kemudian yang kedua bagaimana kita mendidik anak. Perkataannya bagaimana? Dalam Quran itu perkataannya mulia. Qaulan karima, qaulan thaqila, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, ahsanu qaula, qaulan sadida. Perkataannya lemah lembut. Nabi Harun, Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun yang kejamnya manusia. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dakwahlah dengan Fir'aun dengan dakwah yang lemah lembut. Apalagi kepada anak kita ya bunda, harus sayang. Dalam surat Ibrahim, ini ayatnya dibawa pulang nanti dibedah ayah bunda, dibaca terjemahannya, dihayati, diamalkan. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya semakin hari semakin sukses. Dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 41 kita bahas nggak habis ya. Satu saja ayat 37-nya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ada 6 mendidik anak itu. 1, tanamkan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, lingkungannya harus bagus. Jangan mimpi di siang bolong anak penghafal Quran disekolahkannya tempatnya gak belajar Quran. Jaka sembung bawa handphone tulalit. Betul gak ya bunda? Yang ketiga adalah didik anak kita menjadi anak yang soleh, mendirikan salat. Rabbij'alli muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Doa usia 7 tahun sampai 10 tahun gak mau salat boleh dipukul lah ya bunda. Ingatkan anak kita. Kemudian yang keempat adalah apa? Baru yang keempat penanaman akhlak. Dia bukan hanya cerdas intelektualnya, emosionalnya, tapi juga spiritualnya luar biasa. Yang kelima baru doakan agar anak kita sukses dunia akhirat. Warzuqhum minats tsamarat. Kalau imannya bagus, akhlaknya mulia, kemudian sholatnya bagus, apa yang terjadi? Otomatis dia berbakti kepada orang tua. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadilah anak kita soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik Abi, mungkin ini mungkin bukan apakah ini bagian dari kerisauan kita terhadap masa depan atau bagaimana, ketika kita mungkin tidak risau tapi kita hanya merencanakan bagaimana masa depan kita mengatur keuangan, mengatur bagaimana nanti makan selama beberapa tahun ke depan. Apakah ini bagian daripada kerisauan atau bagaimana Abi? Silakan Abi. Iya. Mengatur, merencanakan itu adalah sunnatullah. Khamsina alfasana qabla khalqis samawati wal ard qaddarallahu kulla syai'. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu namanya at-takhtid, yaitu perencanaan, suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita membuat perencanaan. Orang yang tidak punya rencana maka dia tidak punya semangat untuk bekerja. Betul Bu? Iya, jadi kita harus membuat perencanaan. Misalnya nih, anak saya insya Allah akan saya sekolahkan sampai doktor misalnya. Itu wajar, maka dia membuat perencanaan. Tapi tidak perlu khawatir, jangan takut, jangan merasa bahwa nanti anakku makan apa, enggak perlu. Pokoknya kita buat perencanaan secara kemampuan kemanusiaan kita.
Adapun setelah itu kita serahkan kepada Allah. Makanya ada doa yang kita baca selalu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu ya Allah. Sudah, setelah kita membuat perencanaan, maka kita bertawakal kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Ibu Nur Hayati. Silakan Ibu, boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan. Oh jauh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Nur Hayati. Saya ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat apa saja agar anak-anak kita lebih istiqomah melihat perkembangan zaman di era globalisasi di saat sekarang ini. Baik. Terima kasih. Hampir sama ya apa yang ditanyakan Pak Imron tadi mungkin ya. Silakan mungkin dikuatkan lagi oleh Abi. Silakan Abi. Kiat-kiat supaya anak istiqomah. Tadi Ustadz Sayyid telah memberikan 6 cara mendidik anak supaya anak sebetulnya itu sama istiqomah. Pertama, lingkungan yang baik. Karena anak yang hidup di lingkungan yang rusak ikut rusak. Kalau seorang anak didiamkan di masjid, maka yang dia lihat hanya Quran, orang sholat. Maka terpikir di benaknya, maka dia akan belajar sholat, akan belajar baca Quran. Tapi kalau anak ditempatkan di tempat game, nonton, maka anak pekerjaan nonton. Maka terbentuk anak yang suka nonton. Jadi lingkungan menentukan. Yang kedua, pertemanan menentukan. Ingat, carikan teman yang baik. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi, yaitu seorang tergantung temannya. Kalau seorang berteman dengan koruptor akan kebagian harta haramnya. Kalau seorang berteman dengan ulama akan kebagian ilmunya. Seorang berteman dengan penjual parfum akan kebagian harumnya. Maka nanti di hari kiamat, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Kalau dia bersahabat dengan orang soleh, Allah kumpulkan bersama orang soleh di surga. Sebaliknya, kalau ternyata dia memihak, mendukung, berteman dengan orang yang buruk, maka Allah akan kumpulkan dengan siapa yang dia temani. Yang ketiga, biasakan anak-anak itu mendengar kisah-kisah orang soleh. Mendengar tentang kisah para sahabat, mendengar kisah tentang para tabi'in, para ulama. Kisah-kisah mereka penuh dengan teladan yang indah sekali. Ketimbang sekarang diperdengarkan hanya cerita-cerita hayal semua. Ya, kita nggak pernah ketemu sama Naruto, nggak pernah tahu di mana orangnya, nggak pernah tahu siapa dia Naruto. Tapi anak tuh hafal. Nah makanya, ayo dibiasakan anak itu mendengar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Terus yang terakhir, barakallahu, biasakan anak ini hadir ke majlis ta'lim. Karena kalau anak sudah senang majlis ilmu, berarti dia sedang menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang senang majlis taklim, bertanda dia bahwa dia sedang menuju surga. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih tausiahnya Guru Ustaz Said Kutub, Ustaz Abi Amir Faisal. Mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menambah keyakinan kita atas kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan, nanti insya Allah akan dipimpin doa oleh Ustaz Said Kutub bersama-sama. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك فرصة للحج والعمرة اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظة الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل
ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كوننا من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.